Kalau Anda lebih memilih bersahabat dengan dunia, ikuti jalan dunia yang sistemnya dikuasai oleh setan, saudara-saudara, sehingga Anda lebih memilih jalan setan daripada jalan Tuhan, hati-hati loh saudara. Anda menjadi musuh Allah. Dan saudara tahu tuh, Tuhan tuh bukan hanya penuh kasih, Tuhan itu juga adil. Saudara, menjadikan dirimu musuh Allah itu berat, saudara. Allah tuh penuh kasih, benar, saudara. Tapi dia juga adil. Amin. Jangan soroti hanya kasih Allah lalu membuang keadilan Allah. Mengapa dunia harus dikalahkan? Karena jika kita tidak mengalahkan dunia, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Orang yang tidak melakukan perintah Allah dalam hal ini mengalahkan dunia sama dengan ia mengasihi dunia. Dan itu artinya kita menjadikan diri kita musuh Allah. Lebih baik saudara-saudara jadi sahabat Allah daripada musuh Allah. Berat saudara-saudara di pencerita. Amin saudara. Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat, perhatikan. Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat mengatakan seperti ini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara-saudara, kalau Anda lebih memilih bersahabat dengan dunia, ikuti jalan dunia yang sistemnya dikuasai oleh setan, saudara-saudara, sehingga Anda lebih memilih jalan setan daripada jalan Tuhan, hati-hati loh saudara. Anda menjadi musuh Allah. Dan saudara tahu tuh, Tuhan tuh bukan hanya penuh kasih, Tuhan itu juga adil. Amin. Ada yang tanya di saya ini terlalu nyaman di zona dosa dan susah untuk berubah. Saya bilang cepat berubah sebelum Tuhan pukul. Lalu dia bilang, mungkinkah Tuhan bisa kasih saya penyakit? Mungkinkah Tuhan menegur saya dengan sakit penyakit? Kamu kira Tuhan tidak bisa lakukan itu? Untuk orang yang keras, Tuhan panggil tuh keras. Kadang-kadang tumor, kanker, kok tidak mau bertobat. Nah, kalau pendeta omong mungkin lebih baik bertobat. Ada hamba Tuhan yang omong lebih baik bertobat. Ada kakak di PMK Poltek yang ingatkan, tolong bertobat. Jangan keraskan hati, saudara berurusan dengan Tuhan, saudara. Saudara menjadikan dirimu musuh Allah itu berat, saudara. Allah tuh penuh kasih, benar, saudara. Tapi dia juga adil. Amin. Jangan soroti hanya kasih Allah lalu membuang keadilan Allah. Jangan menjadikan diri kita musuh Allah. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15. Juga mengatakan begini saudara-saudara, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa itu tidak ada dalam orang itu. Kalau Anda lebih mengasihi dunia, mengasihi jalan-jalan dunia, lebih cinta jalan-jalan setan, lebih suka jalan-jalan kotor, tidak suka dengan kebenaran, Anda ini anak setan saudara. Dan memang terlihat saudara-saudara, Anda tidak mengalami kasih Bapa itu. Orang yang mengasihi Bapa sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh di dalam hidupnya tidak seperti ini saudara. Meskipun sekarang banyak juga yang putar balik juga toh. Kalau KKR tuh kayak suci mati. Angkat tangan tuh kayak mau rentangkan tangan dan semua dan rencang depan. Pokoknya dia pun gaya tuh kayak serius sekali saudara, diberkati oleh Tuhan. Ya apalagi kalau ada nona kagak di situ dia bikin diri kayak pokoknya dia tuh kayak betul-betul menangis. Ku menangis. Padahal dia sengaja hanya mau bikin itu cewek itu supaya kayak rasa kasihan yang dia begitu. Di depan langsung menangis. Dia taruh obat tetes mata. Sengaja tuh. Omong koho dia, omong kosong dia tuh. Jangan percaya saudara. Ya tapi yang jomblo-jomblo ya lia-lia memang sudah toh. Jangan terlalu yang ngero-ngero begitu toh. Suruh cari pasangan, hancurkan. Satu laki-laki baru WA dia bilang hancurkan. Ini mau bagaimana? Cita-cita mau nikah dengan orang Korea nah ini Kupang Pak, bukan Korea. Ini Kupang, sudah jangan terlalu banyak. Beda jauh. Kalau Korea itu kayak siapa dong tuh? Lee Min Ho itu kan gagah tuh. Lee Min Ho itu kan ganteng. Hidung tinggi. Saya juga kadang-kadang lihat mereka tuh, saya lihat saya muka di kaca. Kasihan Maksudnya son cocok begitu. Tapi kasihan istri mau dan beta Tapi juga ganteng toh sayang itu. Kok beta minta saudara pujian, minta istri pujian. Saudara ada nona-nona yang begitu. Pulang kuliah capek. Tidak kerja tugas, dosen mentanya terus dia tidak kerja tugas. Tapi dia nonton film Korea sampai hampir siang. Lalu jam 7 tuh harus pergi kampus. Bangun terlambat jam 10. Dosen sana ada lagi.
Tanya di skripsi, karena mana dia bilang, kok dosen son cari? Kamu yang cari dosen, bukan dosen cari kamu. Karena mana? Itu kenapa? Main game, nonton film Korea. Lalu mulai menghayal, seolah-olah nanti pacarnya itu seperti orang Korea begini. Yang ganteng seperti Lee Min Ho, omong manis, sayang terus. Ngomong kosong sa. Itu di awal sa Pak, lu tunggu nikah. Nikah dulu baru Anda tahu yang sesungguhnya. Nikah tuh baru Anda tahu ini saudara-saudara, istilah ini. Komitmen harus lebih besar dari perasaan. Itu baru Anda tahu nanti kalau menikah. Dulu pacaran tuh yang bagus-bagus. Mau ketemu saudara juga harus makan heksos, rambut juga harus ikat baik, lipstick juga harus pilih yang merah maron, apalagi merah orange, ada toh. Kalau saudara ketemu dengan lipstick hitam, orang bangun pulang. Lipstick yang masuk akal ya, yang pink, ya, merah orange, merah maron, nah itu dia bagaya mati pung. Laki-laki juga sebentar, dia lihat di kaca, dia bikin diri kayak dia ini sarukan. Pokoknya yang baik-baik yang mereka kasih tunjuk. Mereka sikat gigi itu bisa 1 hari 7 kali saudara. Tapi sunika baru itu yang sebenarnya terjadi. Lu bangun pagi, lu lihat di perambut tafruik, lu kaget. Aduh Tuhan, kenapa kau menikah ini satu? Kamu yang pilih. Enak sa kamu. Tapi dengar ya, tidak ada persoalan ya. Selama pilihan jodoh Anda itu seiman, soal suku, warna kulit, ya tafruik dan lain sebagainya, itu tidak ada persoalan ya saudara. Tapi ya tentu kamu juga urus diri ya, jangan hanya nikah saja kamu urus diri. Sebelum nikah saja yang urus diri, pas nikah dasar hanya itu sah. Dasar hanya itu sah. Supaya itu bawa bumbu RW lah. Ganti juga. Jadi ini menjadi hal yang penting saudara-saudara untuk kita pelajari bersama-sama ya, bahwa janganlah kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa itu tidak ada di dalam orang itu. Kalau kita bicara tentang dunia, ini kan sangat identik dengan keinginan daging, sangat identik dengan hawa nafsu, sangat identik dengan segala bentuk keangkuhan diri, saudara. Makanya 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16 mengatakan seperti ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, sekarang saudara baca ini ayat, saudara lihat baik-baik. Kasih tunjuk lagi, saudara perhatikan ini ayat, saudara evaluasi diri ya, soal keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ya. Itu bukan berasal dari Bapa, berasal dari dunia. Kalau hal-hal itu masih melekat pada kita, Anda berasal dari dunia, saudara, bukan berasal dari Bapa. Amin, saudara diberkati oleh Tuhan. Ini penting untuk kita perhatikan bersama-sama saudara. Makanya di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai ayat 21 Alkitab bilang begini saudara. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, ya, kecemaran, hawa nafsu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, ya, suka berseteru, ya, perselisihan, suka sekali berselisih satu dengan yang lain. Kita ini harus hidup menunjukkan kasih, bukan berselisih satu dengan yang lain. Iri hati karena ini kawan satu dulu pakai motor bekas, sekarang pakai motor baru. Ya kok dia berkat, saudara iri hati dan dia buat apa? Itu perbuatan daging. Amin. Satu pakai baju bagus datang di kuliah, dia bilang lihat itu RB ya, live tadi malam. Kalau tahu dia beli live tadi malam, baru kamu juga ikut live, sama aja. Tahu soalnya itu beli di RB. Kok dia mau beli di mana itu dia urusan? Tak usah iri dengan orang. Amin. Kalau banyak iri, orang nanti mati cepat. Santai. Yang suka membandingkan diri dengan orang lain, saudara, itu membuat dia tidak bisa bersyukur. Susah. Karena membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa dia begitu, beta soni? Kenapa dia begini, kenapa beta soni? Jangan begitu, saudara. Masing-masing orang sudah dengan berkatnya masing-masing. Masing-masing orang tuh sudah ada dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Termasuk Anda. Ini hari mungkin kelihatan dia yang sukses, cepat wisuda, nilai bagus. Nanti juga kamu andalkan Tuhan toh. Bukan kamu jadi iri hati dengan orang. Amarah ya. Kepentingan diri sendiri yang ada nih. Kepentingan diri sendiri hanya dia mau tuh dia punya kepentingan saya yang orang lain mengerti. Tapi orang lain dia tidak mau mengerti. Tidak bisa begitu. Kita ini makhluk sosial membutuhkan satu sama lain saudara.
Ya, jangan hanya urus dirimu, urus juga orang lain. Ada teman susah, tapi kalau dia hot, waktu dia bilang kita harus melakukan kasih. Tapi giliran di depan, lewat di motor, lihat dia kawan ada tolak motor, dia tanya kenapa? Bensin habis. Lalu dia bilang begini, bensin habis. Oh, Nabi tabarrokas lu ya. Asih itu dia langsung jalan sih. Bukan dia bantu tolak itu motor, atau dia kasih doi 11.000. Kasih uang 11.000 kau dia isi bensin toh, bukan saudara dah. Dia tolak motor setengah mati. Kasihan, saudara, tidak boleh begitu. Itu termasuk dalam poin tadi itu perbuatan daging tuh ya saudara. Kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Roh pemecah itu banyak biasa dalam satu komunitas. Saya berharap PMK Poltek jangan begitu ya. Kalau ada yang model bawa roh pemecah begitu jangan kasih libatkan, nanti bikin rusak pelayanan. 21. Kedengkian. Dengki, apalagi kemabukan. Nah ini masih ada yang suka mabuk bisa angkat tangan. Setelah itu kita foto bersama. Wih saudara langsung kelihatan kudus pak. Saudara yang angkat tangan. Dahsyat memang saudara lawan mahasiswa Poltek. Tidak ada yang mabuk. Tidak ada. Semua anak baik. Keren. Kedengkian itu boleh mengaku saja ya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ini bukan berarti pesta soalnya boleh. Pesta boleh, pesta pora ini maksudnya dia pesta yang susun tahu diri, pesta sampai bikin dosa, saudara. Ada yang istri-istri tuh pesta sampai pulang laki puku, kenapa? Pi dari jam 6 sore pulang 6 pagi, mau jadi apa? Hanya piko dansa tombak, kacau besar. Pi pesta boleh, macam bikin gila-gila di pesta itu perbuatan daging, saudara ya. Kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Langsung ada yang bilang puji Tuhan ternyata mabuk ada. Tapi rokok tidak ada. Kok betul? Saudara cari ayat tentang jangan merokok ada. Di sini itu tidak ada. Saudara tahu, tidak mungkin Alkitab tulis semua dosa di Alkitab. Bikin penusa, bikin pono-pono, bikin apa. Amin. Saudara ini nih dosa-dosa yang menjadi perwakilan. Rokok itu kasih masuk di mana? Dan sebagainya. Melalui orang mandi kasih masuk di mana? Dan sebagainya. Pencuri orang bebek masuk di mana? Dan sebagainya. Tukang nyontek itu masuk di dan sebagainya semua tuh. Ada yang protes, rokok tidak ada pak, rokok tidak ada tuh. Masuk di dan sebagainya. Dan orang yang merokok, saudara-saudara itu melawan hukum kasih. Itu melawan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum kasih saudara. Nah Anda merokok itu, Anda sudah tidak mengasihi diri Anda juga tidak mengasihi orang lain. Karena perokok pasif itu lebih bahaya, betul tidak? Betul. Lalu Anda bilang, tidak ada tuh di Alkitab. Tidak ada tuh di Alkitab. Mana pendeta Sapa? Sudah Anda melawan hukum kasih. Dan anehnya saudara orang lebih takut Pertamina daripada masuk gereja. Lo masuk gereja bisa dirokok. Saya lihat kok di mata saya. Di Amazing Grace tidak ada. Kamu baru sampai pagar kamu sudah diusir keluar. Itu pasti. Dari Riksen, Pak Adipale, Om Boy semua itu akan usir kamu. Pasti. Mereka ada ikut sini juga. Tapi ada gereja-gereja tertentu yang biarkan saja sampai halaman gereja mau masuk gereja masih rokok. Dong pergi gereja langsung takut. Tapi coba di Pertamina. Saya lihat siapa yang rokok di Pertamina. Dong lebih takut Pertamina daripada Tuhan Allah. Jangan mau hidup dikuasai oleh keinginan daging. Ya. Biarkan hidup kita saudara dikuasai dengan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus pimpin hidup kita dan hidup kita terus memuliakan Tuhan. Yang ketiga saudara. Mengapa dunia perlu dikalahkan saudara? Karena kita tidak berasal dari dunia ini. Kita tidak berasal dari dunia ini. Makanya saudara dunia harus dikalahkan. Yohanes 15 ayat 19 mengatakan begini. Yohanes 15 ayat 19 mengatakan begini. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia ini, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia ini. Sebab itulah dunia membenci kamu. Kita saudara bukan berasal dari dunia ini karena Tuhan bilang saya yang angkat kamu, saya yang pilih kamu. Saudara, kita semua bisa ikut KKR, kita semua bisa terlibat pelayanan, kita semua bisa melakukan hal-hal rohani yang dahsyat bagi kemuliaan Tuhan. Itu Tuhan yang pilih kita untuk melakukan itu. Itu pekerjaan terhormat saudara. Makanya kalau untuk urusan pelayanan lakukan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan lakukan main-main, ini bukan hal yang biasa saudara.
Hargai, ini pelayanan, ini untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, saya bangga dengan anak Poltek. Saya terjujur dari hati, saya bangga dengan anak-anak Poltek. Mereka sibuk kuliah, urus mungkin tugas-tugas mereka yang begitu banyak dari dosen. Tapi bisa-bisanya pikir KKR. Bisa-bisanya masih pikir tentang rohani orang lain. Anda luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat anak-anak Poltek. Dahsyat, keren. Maju terus teman-teman. Maju terus, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya. Kita bukan dari dunia ini, saudara. Kita tidak berasal dari dunia ini, ya. Karena Tuhan telah memilih kamu dari dunia ini, sebab itulah dunia membenci kamu. Memang benar, saudara-saudara, bahwa kita lahir di dunia dan masih di dunia. Kita lahir di dunia dan masih di dunia, saudara. Tapi ingat, kewargaan kita tuh di sorga, saudara. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, ya, mengaku percaya kepada Dia, memberikan seluruh kehidupan kita kepada Dia, saudara, diberkati oleh Tuhan. Dengar baik, kita warga sorga, saudara. Filipi pasal yang ketiga ayat 20. Filipi pasal yang ketiga ayat 20 mengatakan begini, kita masih di dunia tapi Anda perlu baca ayat ini. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Karena kewargaan kita adalah di sorga. Kita warga sorga, saudara. Memang kita masih di dunia, saudara. Kita masih ada di dalam dunia. Tapi kita akan ke sorga. Bukankah janjinya dia bilang, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Aku akan pergi ke situ dan menyediakan tempat. Dia akan datang kembali, aku akan datang kembali menjemput kamu pergi ke tempat yang aku sediakan, yaitu sorga. Bagi saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Amin, saudara. Kita ini memang menderita di bumi. Banyak pergumulan yang kita hadapi. Mungkin ada ikut KKR ini malam dengan hati yang hancur. Mungkin ada ikut KKR ini malam dengan persoalan, beban tertentu, sakit, penyakit mungkin yang dia alami. Dengar baik, saudara, tetap cinta Tuhan. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Anda mau mati kapanpun, sorga. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya tidak mungkin, saudara, mendapatkan hidup yang kekal. Tapi yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus.